tahun 2022 standar proses. Kemudian ini terlupa, ini waktu itu belum keluar standar penilaian, Permen 21 penilaian, dan juga panduan asesmen kurikulum merdeka. Ini hendaknya dimiliki. Nah, di situ dijelaskan dulu seperti ini. Di dalam asesmen intrakurikuler ada 3 diagnostik, formatif, sumatif. Tetapi tadi perkembangannya diagnostik diganti dengan asesmen awal. Itu tidak. Kalau Bapak Ibu mau mempertahankan, saya tidak mau berubah, ini tetap diagnostik, enak itu menyebutkan, ya, silakan saja, tidak ada masalah. Ya. Nah, diagnostik itu diberikan sebelum, terutama sebelum menyusun modul. Namanya pun diagnosis, ya, untuk mengetahui kemampuan awal. Kemudian formatif diberikan pada saat proses atau sepanjang proses, baik di awal, di tengah, di akhir. Nah, kemudian misalnya, bagaimana Pak di awal? Bapak Ibu misalnya ada tujuan pembelajaran. Bapak Ibu tanyakan, siapa yang bisa di anak-anak menjelaskan tujuan apa ini? Pengertian tentang, katakanlah, atau memberikan contoh 5 hewan vertebrata, umpama. Itu sudah pertanyaan formatif. Nah, kalau misalnya anak ini yang hanya 3 orang bisa menjawab, umpan baliknya bagi guru apa? Guru mengambil kesimpulan, ternyata belum bisa memahami anak saya sekian persen. Harus saya ulang tentang mengidentifikasi yang apa yang disebut hewan vertebrata tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi umpan balik langsung. Nah, itu di awal. Kalau di tengah seperti apa? Bapak Ibu memberikan latihan. Nah, coba kerjakan, sudah diberikan konsep sedikit. Nah, coba kalian berlatih atau di video atau berkelompok, Bapak Ibu kumpul, kemudian dinilai. Itu di tengah, itu juga formatif. Itu bisa kita administrasikan karena mereka serentak. Nah, kalau dia di akhir, nah ini yang lebih sering yang disebut refleksi. Nah, jadi setiap proses pembelajaran Bapak dan Ibu harus ada refleksi. Itu tuntutan kurikulum merdeka maupun di KUIK 13. Berikan Bapak dan Ibu refleksi. Supaya apa? Ini begini, tadi sudah kita bahas di awal, tapi banyak anak-anak kita itu, Bapak dan Ibu ya, mengetahui sesuatu tapi tidak tahu manfaatnya. Nah, ini yang menjadi apa ya? Sampai ke perguruan tinggi, makanya tidak bisa mereka menciptakan lapangan kerja. Matematika kami dengan Ibu apa tadi Ibu apa matematika? Ibu Rahmi itu ada namanya pendekatan mekanistik. Supaya anak kami ini hebat, maka kami beri soal-soal, itu namanya drill, latihan. Bisakah anak? Bisa. Tahukah anak apa relevansi atau manfaat apa yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari? Tidak. Mengerjakan soal bisa, tapi tidak tahu manfaatnya kemana soal itu. Ini kita yang timpang. Maka sedikit saja Bapak Ibu berikan, tapi tahu anak makna yang dipelajari anak itu hari ini, itu lebih berharga daripada teori yang muluk-muluk itu. Maka kaitkan dia dengan kehidupan sehari-hari. Maka di akhir pembelajaran jangan lupa memberikan, coba tuliskan apa hubungan yang kita pelajari dengan kehidupanmu di lingkungan. 1 kalimat saja, itu sangat berguna. Tuliskan 3 hal yang dapat kamu simpulkan dari pelajaran kita hari ini. Itu juga refleksi. Coba tulis kendala-kendala. Kenapa kamu agak mengalami kesulitan? Atau tuliskan 2 hal kesulitan yang kamu alami ya, atau kendala yang kamu alami dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Juga refleksi. Bapak Ibu, ini kalau guru penggerak itu pasti tes esainya seperti itu kemarin, yang LKK-nya juga seperti itu semua diarahkan. Itu seperti itu kita maunya belajarkan ke siswa. Makanya pola pembelajaran kita itu sudah mulai diterapkan, itu pola pembelajaran yang disebut merdeka itu, mulai dari diri sendiri, kemudian ada apa ya, refleksi, nah, ada ruang kolaborasi, nah ini. Dan itu coba Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang masih muda-muda yang apa, cobalah buat itu PTK. Nah, bagaimana hasil belajar atau pendekatan refleksi itu? Pendekatan alur merdeka itu ya. Nah, itu kependekan dari tadi, mulai dari sendiri, kemudian ruang kolaborasi ya. Kemudian ada dulu, eksplorasi. Mulai dari diri sendiri, ini itu baru eksplorasi,
R-nya itu baru ruang kolaborasi, R-nya itu satu lagi adalah refleksi, karena itu double itu R-nya. Nah, merdeka, deka itu demonstrasi konseptual, kemudian E-nya menjadi elaborasi, kemudian merdeka, K itu adalah koneksi antar materi, dan A itu adalah aksi nyata. Coba dulu itu diterapkan Bapak dan Ibu, buat PTK-nya. Selesai sudah PTK juga sambil menerapkan kurikulum merdeka, ya. Tuh. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ini, konsep dulu kita pahami ya. Ini apa bedanya? Ini ada yang bisa menjelaskan ini. Ini sudah sering kita lihat ini. Barangkali yang grup penggerak sudah tahu. Coba dijelaskan apa kira-kira maksudnya ini. Di mana bedanya Bapak dan Ibu? Kalau yang latar belakangnya visual bisa cepat membedakan dua gambar itu. Tapi kalau memang kita kinestetik atau audio tidak bisa membedakan, susah ini gambar ini. Mana kira apa maksudnya ini? Ya, itu kan gambar timbangan. Nah, oke. Apa mana timbangannya? Terlalu banyak dipakai. Oh ya, mana yang lebih banyak dipakai. Jadi, yang ini mana yang lebih banyak dipakai ini atau ini? Yang ini Pak, yang kiri. Kenapa lebih banyak dipakai ini? Lebih banyak ke bawah sana, Pak. Oh. Kalau ke bawah lebih banyak dipakai. Oke. Kalau yang itu lebih berat. Iya. Yang di sana itu guru yang lebih banyak dominan ngajar, kalau di sini siswanya gitu. Iya. Hampir bersamaan ya. Iya. Ini kan kalau timbangan neraca itu kan mengukur berat. Ya, kalau berat itu lebih berat sih, berarti bobotnya lebih besar. Artinya bobotnya lebih tinggi. Artinya assessment of learning itu di K13 bobotnya itu lebih besar, lebih berpengaruh. Gitu. Yang disebut of learning itu apa? Penilaian hasil atau penilaian akhir pembelajaran. Itulah yang kita sebut penilaian semester, ulangan tengah semester. Nah, itu dia. Nah, lupa kita penilaian sebagai hasil pembelajaran dan penilaian untuk pembelajaran. Ini keduanya menjadi penilaian formatif kalau di kurikulum merdeka. Padahal ini penilaian proses ini yang utama. Kalau prosesnya baik, hasilnya buat sementara mungkin belum baik, tapi pada akhirnya akan baik. Tapi hasilnya baik, belum tentu prosesnya baik, Bapak dan Ibu. Bisa akal-akalan. Itu yang disasar ya, supaya konsepnya itu kita paham. Sekarang di kurikulum merdeka ini yang harus lebih berat. Itu saja. Penilaian proses itu yang diutamakan. Tidak anak ini tidak diberikan pun rapornya, sebenarnya boleh-boleh saja. Kalau Bapak Ibu yakin sudah anak ini memiliki kompetensi. Nanti saya jelaskan itu fungsi sumatifnya. Nah, jadi yang akhir itu boleh diberikan juga, tetapi bobot sudah harus diperhatikan kepada penilaian sebagai penilaian sebagai pembelajaran dan penilaian untuk pembelajaran. Jadi contoh bagaimana penilaian sebagai pembelajaran, Bapak Ibu sertakan anak-anak kita itu ikut dia menilai dirinya sendiri. Kalau core, berikan tadi di awal, di tengah, di akhir. Sepanjang proses pembelajaran itu. Itu ya, itu konsep. Nah, ini sudah saya jelaskan, tidak perlu saya diulang, itu sama artinya. Nah, ini dari konsep ini dulu Bapak dan Ibu ya. Yang disebut formatif, tujuannya hanya ini, memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses. Jadi hanya itu saja, memperbaiki proses pembelajaran, bukan untuk nilai rapor. Itu ya. Tetapi ragamnya sangat banyak. Nah, tujuannya ini memantau, memperbaiki proses, mengevaluasi, mengidentifikasi hambatan, kemudian mendapatkan informasi dari siswa di mana kesulitannya. Itu saja. Nah, kemudian ini bisa diberikan di awal, misalnya di awal pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kesiapannya. Ini sama dengan diagnostik. Makanya sekarang kalau diagnostik itu Bapak dan Ibu lakukanlah tes prasyarat.
Jadi tidak harus non-kognitif yang seperti kemarin itu ya, kita terlalu kaku harus membuat soal sekian dan analisis. Tidak. Mana materi yang mau dipelajari hari ini? Nah, kalau dia di C3, maka prasyaratnya C2. Itu harusnya. Kalau anak belum siap C2-nya, Bapak Ibu berikan yang materi C3, itu terlalu berat. Maka buatlah soal C2. Berapa orang anak yang sudah siap? Bila penting campurkan sedikit soal yang dari C3. Jadi maksimum itu 10 soal. Nah, kalau ada anak yang sudah bisa menjawab C3, maka mereka lah sangat siap sekali. Itu nanti menjadi energi buat kita atau potensi untuk membantu kita memberikan bimbingan kepada temannya dengan model tutor sebaya. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi tergantung. Nah, kalau itu apakah itu kita harus buat Pak setiap hari? Boleh tidak. Kalau sudah selesai Bapak Ibu memberikan tujuan pembelajaran, sudah diberikan sumatif 1, itu nanti sumatif 1 itu menjadi, kita anggap menjadi tes awal untuk masuk ke tujuan pembelajaran 2. Kalau memang tujuan pembelajaran 2 itu masih terkait ya. Tapi kalau memang terpisah, ya kita lakukan lagi materi prasyarat seperti tadi. Jadi boleh sumatif 1 jadi awal dari penilaian awal untuk tujuan pembelajaran 2. Nanti sumatif 2 menjadi nilai awal untuk tujuan pembelajaran 3 dan seterusnya. Itu Bapak dan Ibu yang sangat fleksibel ini. Ya. Kemudian ini dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses. Jadi sepanjang proses Bapak dan Ibu melakukan formatif, bukan 1 kali 2 kali. Berikan pertanyaan, berikan latihan, itu semua. Boleh di tengah, boleh di akhir, boleh di awal, gitu ya. Nah, kemudian fungsinya tadi sudah saya jelaskan, pembalik kesiapan siswa. Ini dipatok, bukan untuk penilaian yang dilaporkan dalam nilai rapor. Bukan. Tapi kalau ada Bapak Ibu ngokok, guru mata pelajaran, ini anak saya di sumatifnya rendah, tapi anak-anak ini ketika saya lakukan proses pembelajaran, anak ini cukup bagus, ya bisa-bisa saja. Itu hak daripada Bapak dan Ibu. Tapi tidak bisa digeneralisasi bagi guru lain. Itu hanya pertimbangan Bapak dan Ibu, ya. Kemudian tidak semua saya jelaskan Bapak dan Ibu, karena yang penting Bapak Ibu sudah ada dasarnya saya lihat. Tadi sudah saya jelaskan ini, tidak begitu tinggi resiko. Sekarang contoh, misalnya ini, guru memulai kegiatan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari sebelumnya. Seolah-olah dia kan persepsi. Itu sudah formatif. Nah, dari situ sudah ada umpan balik langsung itu. Umpan balik langsung, oh anak saya belum siap untuk ini. Berarti skenario yang kita buat sebelumnya Bapak dan Ibu DRPW bisa kita alihkan saat itu. Atau kita berikan dulu materi, kita singgung lagi materi sebelumnya itu, karena anak belum siap. Jadi tidak langsung dia, gitu. Nah, kemudian guru mengakhiri kegiatan. Nah, dengan meminta peserta didik untuk menuliskan 3 hal tentang konsep yang mereka pelajari. 2 hal yang ingin mereka pelajari mendalam, 1 hal. Ini refleksi tadi. Jadi boleh beraneka ragam. Kemudian bisa juga kegiatan praktik, ini juga formatif. Tapi kalau kegiatan praktik, Bapak Ibu misalnya begini, bagaimana membedakan praktik sumatif dengan formatif? Kalau formatif itu, praktik itu masih dalam ruang lingkup tujuan pembelajaran, belum selesai tujuan pembelajaran ya, itu semua formatif. Tapi setelah selesai tujuan pembelajaran, Ibu belajarkan. Kemudian mereka harus praktek dan dipresentasikan hasil prakteknya. Nah, itu baru sumatif. Bapak Ibu harus kita berubah mindset, jangan kita tafsirkan, kita anggap bahwa sumatif itu harus tes tertulis, tidak. Bapak Ibu bisa nanti melihatnya melalui diskusi juga boleh, melalui anak ini presentasi ke depan boleh, melalui portofolio boleh, melalui produk boleh, melalui ini drama juga boleh. Sangat beragam sekarang Bapak dan Ibu ya. Nah, ini yang mau kita jelaskan. Misalnya ini lagi, pendidik memberikan pertanyaan tertulis, kemudian setelah selesai menjawab. Nah, ini kan latihan. Berikan soal, kemudian Bapak Ibu nilai, berikan ke anak. Jadi umpan baliknya nilai yang diberikan Bapak dan Ibu itu.
Nah, umpan balik bukan hanya kata-kata saja ya, tetapi bisa bentuk nilai seperti ini. PR, Bapak Ibu periksa, berikan nilainya di sana. Nilainya itu sudah umpan balik bagi siswa. Karena melalui nilai mereka bisa mengukur dirinya sendiri. Oh, saya baru mampu. Oh, ini penjelasan. Apalagi kita berikan coret-coret di situ. Itu umpan balik yang sangat baik. Gitu ya. Kemudian bagaimana merencanakan? Rumuskan tujuan pembelajaran, pilih atau kembangkan instrumen. Instrumennya ini Bapak dari Hujan banyak. Ini salah ya, bukan sumatif, formatif. Nanti sumatif, walaupun sama. Instrumen, sumatif, dan formatif sama. Penggunaannya yang beda. Ini sejauh dalam proses pembelajaran. Sedangkan sumatif setelah selesai satu minimal tujuan pembelajaran. Itu Bapak dan Ibu. Nah, bisa refleksi. Jadi refleksi bagaimana membuat ini misalnya sumatif. Kalau sudah selesai semua Bapak Ibu jelaskan satu TP, Bapak Ibu tidak perlu membuat soal tes formal. Berikan saja penugasan atau refleksi. Atau 30 menit lagi mau pulang. Buat saja, tulis 5 hal yang dapat kamu simak atau dapat kamu ketahui tentang materi yang kita pelajari mulai 3 kali pertemuan. Selesai sudah. Sudah. Bapak Ibu dari situ sudah tergambar apa kemampuannya tentang tujuan pembelajaran itu sudah dapat itu. Padahal itu refleksi. Ya, habis itu ya koreksi sudah selesai sudah ya. Nah, jadi jangan terlalu ditafsirkan formal kertas tulis ya. Dan kalaupun tertulis buatlah beraneka ragam. Jangan lagi hanya pilihan ganda atau isi, buat beraneka ragam gitu. Nah itu Bapak dan Ibu. Bisa poster, kalau poster kan memang tidak semua mata pelajaran, tapi bisa membuat gambar, bisa ya, dari jurnal, tes tertulis. Ini sangat banyak rekannya tertulis yang paling banyak diskusi kelas, produk. Amati ketika anak diskusi boleh. Berikan topik masing di akhir ya, sumatif. Selesai satu tujuan pembelajaran, Bapak Ibu rancang topiknya. Topiknya jangan keluar dari tujuan pembelajaran. Kemudian bagi dia kelompok. Berikan per kelompok itu. Amati Bapak Ibu ketika mereka diskusi. Tapi sebelumnya harus dijelaskan bahwa itu penilaian. Kalian harus mencoba aktif untuk memberikan ide. Itu baru anak mulai yang biasanya diam-diam akan keluar itu berpikir kritisnya. Ya. Tapi penilaian sumatif itu bisa juga dilakukan pada setelah dalam proses pembelajaran, tapi setelah selesai satu tujuan pembelajaran. Benar sekali Ibu. Ya, dia daya tangkapnya kan cerdas ini. Ya. Karena Bapak bilang tadi, yang nilai dimasukkan rapor itu nilai sumatif. Sementara kalau dalam kurikulum merdeka itu kan kita lebih menilai tinggi prosesnya. Ya. Prosesnya. Sementara kalau proses kita ambil kan sebagai nilai formatif. Ya. Tapi dapat kunci jadi boleh itu dikembalikan ke gurunya. Iya. Apakah mau dikombinasikan, apakah mau itu kan Ya. Betul. Ya berarti Ibu ya, hampir 90% yang saya ngomongkan itu bisa direkam. Iya, memang betul. Memang seperti itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu memang kalau di awal dulu ya, kalau Bapak Ibu membaca nanti jangan apa ya, jangan salah tafsir. Kalau sekali elemen satu elemen 3 kali pertemuan. Sumatif itu berupa UH. Sementara cenderung anak tuh UH tuh tahu lah Bapak kan? Iya. Contoh panjang gitu kan pasti Iya. rendah. Oh, Sementara iya. proses misalnya dia tidak aktif hari ini nilai sumatif. Iya. Jadi rasanya sayang kalau kita kasih final nilai sumatif saja sementara prosesnya bagus. Iya, betul Ibu. Tapi harus kita lihat, ini kan TP-nya banyak. Jadi kalaupun dia belum terlihat betul itu TP1, bisa nanti di TP2. Nah, tapi paradigma itu harus kita rubah. Formatif tidak sama dengan UH. Dan Bapak Ibu nanti harus lihat ya, sumatif, iya. Kalau sumatif itu sama dengan UH, lebih berat dia ke UH. Karena UH itu kan selesai satu kali. Sumatif sama dengan UH, betul. Nah, Kan cenderungnya itu Pak. Jadi kan biasanya kalau anak-anak di sini kalau udah UH itu kan berarti udah banyak yang mau Iya. Siapkan. Jadi cenderung nilainya akan banyak setiap ini sebagai Iya. Sementara konsep kita kan lebih menghargai proses anak.
prosesnya kita lihat pada penilaian formatif. Ya. Formatif itu tidak dimasukkan ke rapor. Tidak. Sumatif kan dimasukkan ke rapor. Ya. Tapi Bapak udah bilang tadi boleh dikombinasikan, dikembalikan ke gurunya masing-masing. Boleh. Ya. Itu Bapak dan Ibu ya. Karena ini nanti ada dua panduan Bapak, ini harus selektif itu. Ada panduan asesmen dan panduan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan 2021. Di sana masih ada kontribusi formatif, tapi yang terakhir di asesmen di 2022 formatif itu hanya digunakan sebagai refleksi dan kembali. Tapi kalau memang itu ada pertimbangan guru bersangkutan silakan. Iya. Tapi tidak bisa dirumuskan. Kalau dulu kan kita rumuskan itu UH 60% tambah sumatif tambah semester 40%. Sekarang tidak bisa dirumuskan seperti itu. Kalau pertimbangan saja boleh ya, atau di deskripsi itu membantu kita nanti menulis di deskripsi. Karena Bapak dan Ibu ya, rapor anak ini sangat sederhana, hanya angka, satu angka. Tidak ada KKTP di sana, kemudian tidak dibedakan keterampilan dan pengetahuan. Ya, sikapnya juga tidak nampak. Hanya satu angka saja. Kemudian deskripsi. Jadi nanti deskripsi bisa kita lihat itu bagaimana keseharian di formatif. Boleh. Iya. Ya. Bagaimana kalau seandainya kan kata Bapak tadi tidak ada penjumlahan seperti itu sekian persen. Bagaimana kalau seandainya sekolah membuat kebijakan menyeragamkan penilaian itu Pak? Boleh enggak Pak? Misalnya Kalau sumatif ya, kalau formatif enggak. kalau sumatif itu dengan menjumlahkan beberapa formatif, UH segala macam kemudian diseragamkan untuk satu sekolah ini bisa enggak kira-kira tuh Pak? Menyalahi kurikulum kita, belum merdeka situ anak. Gurunya tidak merdeka juga. Guru dan siswa itu sudah kita cabut lagi hak kemerdekaannya. Bapak Ibu harus kita hargai, masing-masing kita ini lebih tahu Bapak Ibu tentang anak didiknya. Mata pelajaran Ibu tidak mungkin lebih hebat dari Ibu ini melihat mata pelajaran Ibu yang tahu persis. Iya benar. Nah, jadi kemerdekaan itu dipulangkan. Tetapi secara formal sumatif lah yang bisa dijumlahkan. Sumatif 1 tambah sumatif 2 tambah sumatif 3 tambah sumatif 4 dibagi 4. Itulah yang kita masukkan ke rapor. Tapi kalau Ibu pertimbangan saya, oh ini sumatif, waktu sumatif 2 ini sangat bagus ini informatif. Ibu tambah, itu kebijakan Ibu, bukan tidak bisa dibawakan ke semua yang lain. Itu hak kita. Itu ya, hak guru itu. Ya. Ini yang jadi nilai sedang apa namanya antara formatif dengan sumatif ketika kita memberikan nilai akhir ya Pak ya, seperti yang kata Bapak tadi dalam formatif kita katakanlah TP1 dalam formatifnya prosesnya dia bagus, kemudian dalam sumatifnya mungkin ada masalah dia mendapat nilai yang kita perkirakan di bawah standar lah oleh dia, maka bisa kita pertimbangkan formatifnya tadi Pak. Bisa dipertimbangkan itu. Tapi sebelum dipertimbangkan sebaiknya beri kesempatan untuk revisi. Nah, tapi kalau memang karena kepepet waktu, silakan pertimbangkan. Tapi cara Ibu pertimbangkan tidak bisa Ibu berikan itu ke orang lain, tidak. Itu wewenang Ibu di mata pelajaran ini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ya, silakan Ibu. Ya, oke Bu, silakan. Ya. Dalam pembelajarannya nilainya mungkin bisa bagus, mungkin karena terkontrol belajar akhirnya bagus proses nilai prosesnya. Namun pada nilai sumatif anak ini kadang di bawah standar kan kita tetapkan dari sekolah misalkan. Ya. Setiap materi ada 4 materi tapi nilainya selalu rendah, tapi dari segi positif dia bagus. Jadi untuk memberikan penilaian dalam rapor ini apakah tetap yang berendah kita pertahankan atau harus dinaikkan sesuai dengan standar ditetapkan sekolah. Standar ini memang ditetapkan sekolah, KKTP-nya Pak, apakah ditetapkan sekolah standarnya berapa nilai yang akan kita berikan pada anak tersebut, padahal formatifnya ini bagus gitu. Tapi nilai sumatifnya itu memang di bawah standar selalu. Apakah ini yang akan kita masukkan atau harus disesuaikan dengan KKTP yang kalau ditetapkan sekolah misalkan
Jadi kita kadang selama ini kan banyak seperti itu Pak. Sumatif dapat nilai sumatif untuk mengangkat ke atas KKM saja, kadang kita nggak mau. Dianggap anak ini tidak mampu, padahal dari segi formatifnya dia sudah bagus. Nah, ini kan sering, selama ini kan itu yang sering terjadi. Jadi bagaimana dengan penilaian yang harus masuk rapor itu sumatif gitu Pak? Ya, oke, baik Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau di K13 mungkin masih berlaku ya. Pengangkatan itu karena ada KKM. Sebenarnya sekarang tidak laku lagi, itu sudah usang. Kenapa? Itu berlaku untuk menyelamatkan anak kita karena ada UN. Sehingga kalau KKM kita naikkan, nanti kita buat sebatas KKM, kontribusi penilaian nilai sekolah itu ada 40% atau pernah 60% dari UN ujian nasionalnya itu sekitar 40%. Sehingga dengan cara mengangkat KKM itu, maka anak kita bisa lulus ketika dibuat standar kelulusan. Sekarang tidak masuk lagi seperti itu. Tidak ada lagi seperti itu Bapak Ibu. Apalagi di kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi UN, kemudian tidak ada lagi pengaruhnya ke masuk perguruan tinggi. Nah, dan KKTP Bapak Ibu bisa beda-beda. Tapi apakah bisa sekolah? Kalau memang sekolah sepakat, bisa, tapi itu sangat sulit saya lihat. Secara prinsip itu berbeda. Mata pelajaran bagaimana mungkin bisa KKTP IPS dengan IPA? Itu tidak bisa, itu beda. Karakteristik mata pelajarannya sangat beda. Ya betul Pak. Jadi boleh, jangankan itu KKTP di dalam dia satu fase, tapi Bapak Ibu memberikan KKTP di kelas ini dengan ini, boleh berbeda. Karena karakteristik anak di sini umumnya mereka lambat untuk belajar, tapi di sini cepat-cepat. Nah ini harus kita layani. Itu bisa beda Bapak dan Ibu. Nah jadi tidak bisa lagi diikat seperti itu. Nah itulah kurikulum Merdeka ini. Ya ini maksudnya gini Pak, bukan maksud seperti itu Pak. Apa namanya nih, nilai sumatif ini kan masuk rapor. Ya. Boleh, apakah yang nilai masuk rapor itu kita masukkan kalau seandainya ada formatifnya bagus? Oke. Sementara sumatifnya rendah, hanya dapat nilai mungkin di bawah 50 gitu Pak. Oke, saya sudah nangkap. Mau melanjutkan tadi. Berapa nilainya yang harus kita masukkan ke dalam rapor itu maksudnya? Iya. Langkah pertama, Bapak Ibu, kalau sudah diberikan sumatif, anak ini pintar dulu ya. Walaupun tidak pintar, pokoknya belum mencapai KKTP. Ingat, KKTP hanya laku di sumatif. Tidak ada KKTP formatif. Jadi, kita berikan sumatif. Apakah itu kita ambil tadi dari refleksi atau dari tugas terserah? Ya. Tugas itu boleh berupa proyek. Ya. Kita banding-banding dengan KKTP yang kita buat. Kalau belum mencapai, Bapak Ibu harus melakukan remedi. Tuh. Jadi itu gunanya KKTP itu untuk membantu dia remedi di rapor tidak terlihat itu KKTP. Ya. Nah, kalau dia juga tidak bisa, maka alternatif tadi boleh Ibu masukkan. Tetapi itu tidak ada persen-persennya, hanya Ibu saja yang mengukur. Tidak bisa pendapat Ibu itu diberikan ke temannya. Biarlah teman kita itu, guru yang lain mengukur untuk mata pelajarannya. Jadi sangat dihargai karakteristik tiap mata pelajaran sekarang. Dihargai. Ibu punya veto untuk itu, hak veto Ibu itu. Punya wewenang besar itu. Pak, berarti masih berlaku istilah remedial. Bu, itu remedi Ibu. Bisa, ya, tapi harus dari sumatif. Nah, sumatif banding dengan KKTP itu yang mau kita bahas nanti Bapak Ibu. Harus duduk dulu KKTP-nya, harus sumatif. Baru bisa Bapak Ibu memberikan remedi. Gitu ya? Remedi di Untuk formatif, penentuan ya? nilai Di terbaik. sumatif. Oh, remedi sumatif. Nah, iya. Ya. Satu lagi Pak, untuk penentuan nilai terendahnya itu apakah sekolah boleh bersepakat untuk menetapkan inilah nilai terendah kita, kalau ke bawah sekali nanti kita malu atau bagaimana, perlu juga enggak? Enggak ada sekolah, enggak usah malu sesuai dengan kemampuan anak lah. Enggak ada hubungannya ke UN, ke perguruan tinggi. Enggak ada. Kan UN tak ada Nggak ada. lagi. Jadi selama ini kita kan masih dikait-kaitkan Bapak dan Ibu. Sekarang regulasi masuk perguruan tinggi sudah beda, masuk SNPTN pun sudah beda. Akan tahun ini sudah mulai dilakukan Bapak dan Ibu. Tidak ada rapor seperti itu. Nanti yang dilihat itu baru di kelompok dia di kelas 11. Kalau dia IPA memang ada, kalau memang dihubungkan dengan rapor,
Ya rapornya di kelas mata pelajaran khusus itu. Kemudian sudah terlihat Bapak Ibu kalau dibaca Permendikbud 50 itu yang baru itu sudah ada belum ada final. Kalau yang kemarin baru perubahan yang untuk tahun ini dibuat. Itu sudah tergambar sekarang di puskurnya. Itu 60-an.